Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahaya orang bodoh dan pintar. Di halaman 17, wala yasihhu zuhdu fa inna baqa al-islam bil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa inna baqa al-islam, karena saat temene tetep agama Islam, karena saat temene tetep agama Islam iku bil ilmi, sebab ilmu, wala yasihu lan ora sah, wala yasihu lan ora asah apa az-zuhdu zuhud, wa taqwa lan taqwa, ma'al jahli semertane bodoh, wa ansyadalan nyiirakan sopo asy-syaikhu syekh, al-imamu kang dadi kepala, al-ajallu kang agung, Burhanuddin rupane Kiai Burhanuddin, Sahibul hidayati kang kagungan kitab hidayah, syi'ran ing syair, li ba'dihim kadwe sebagiane ulama, fasadun iku kerusaan, kabirun kang gedhe, alimun utawe wong alim, mutahattiku kang ora nglakoni ilmune, wa akbaru lan iku luwih gedhe, minhu sangking alim mutahattik, jahilun utawi wong bodoh, mutanasiku kang ibadah tanpa ilmu, huma utawi karune alim mutahattik lan jahil mutanassik iku fitnatun dadi fitnah, fil alamina ing dalem wong alam kabeh, azimatun kang gedhe. Jadi sifat dari fitnatun, ai fitnatun azimatun, fitnah yang besar. Bagi siapa? Liman kaduwe wong, bihima kelawan karune alim mutahattik lan jahil mutanassik, fi dinihi ing dalam agamane man, yatamassaku cecek kelan sapa man,
Artinya kemarin kita telah membahas seorang yang menuntut ilmu hendaknya mempunyai niat, salah satunya adalah untuk menghidupkan agama, untuk menghidupkan agama Islam. Karena untuk menghidupkan agama Islam ini hanya bisa dilakukan dengan ilmu. Tanpa ilmu maka agama Islam ini tidak akan berdiri. Wala yasihu zuhdu wat taqwa ma'al jahl. Tidaklah asah, tidaklah dibenarkan zuhud dan ketakwaan dengan kebodohan. Artinya orang yang melakukan takwa, melakukan zuhud, zuhud itu artinya membatasi kehidupannya dengan hal-hal yang berbau keduniaan. Jadi dia lebih menyibukkan untuk mengejar akhiratnya. Ini tidak sah yang demikian itu kecuali kalau disertai dengan ilmu. Kalau tidak tahu alias bodoh, maka ibadahnya ini nanti akan justru membahayakan dirinya. Kita dengarkan di sini ada seorang ulama namanya Syekh Burhanuddin. Beliau punya kitab yaitu kitab Al-Hidayah. Beliau menulis suatu syair, puisi, di mana di dalam puisi itu beliau mengingatkan tentang seorang yang bodoh dan orang yang pintar namun sama-sama berbahaya. Yang satu bodoh, yang satu pintar, dan keduanya sama-sama berbahaya. Yang pertama beliau mulai dari orang yang pintar. Namun pintar di sini ada sifatnya. Sifatnya adalah mutahanniku, yaitu orang pintar tapi tidak melakukan ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya. Apa kata beliau? Fasadun kabirun alimun mutahattiku. Menjadi kerusakan yang besar apabila ada orang alim yang tidak melaksanakan ilmunya. Dia tahu tentang sholat, tapi dia tidak melakukan sholat. Dia tahu tentang puasa, tapi dia tidak melakukan puasa. Ini orang pintar yang tidak melakukan atau tidak mengamalkan ilmunya. Ini berbahaya. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Namun ada yang lebih parah lagi, yaitu orang bodoh yang tidak mempunyai ilmu, tapi dia berusaha beribadah dengan kebodohannya. Orang bodoh yang tidak tahu, tapi dia sok-sokan ibadah. Dia sholat, tapi sholatnya nyar-lanyar, ngawur. Dia puasa, tapi puasanya ngawur. Kenapa ngawur? Karena dia tidak punya ilmunya. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Kalau orang pintar tadi itu punya ilmunya tapi dia tidak melakukan, mungkin tidak berefek apapun. Efeknya hanya pada dirinya saja. Ya, yang dosa dia saja. Tapi kalau orang bodoh ini dia berusaha beribadah dengan kebodohannya, bahkan kemudian mempengaruhi orang lain, ini yang lebih berbahaya lagi. Yang lebih berbahaya lagi. Contohnya seperti ini. Ada orang bodoh, tidak tahu ilmu agama, kemudian kebetulan dia di masyarakatnya dipercayai sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama. Akhirnya dia mengajarkan sesuatu yang dia tidak ketahui pada hakikatnya, tapi diajarkan kepada orang lain. Akhirnya bagaimana? Akhirnya orang lain tersesat. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Huma fitnatun fil alamin azimatun. Dan keduanya yaitu orang yang jahil, mutanassik, dan alim mutahannik,
mutahattik itu sama-sama menjadi fitnah, sama-sama berbahaya bagi semua manusia. Terkhusus liman bihima fi dinihi yatamassaku, terkhusus bagi orang yang mengikuti mereka, followers mereka, pengikut mereka. Ini lebih berbahaya lagi. Apakah hari ini ada? Banyak orang yang tidak tahu apa-apa, kemudian ditokohkan, akhirnya kemudian dia menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Dan parahnya, orang ini diikuti. Sampai bisa lihat di medsos, banyak ustadz, mohon maaf ini sebelumnya, yang dia tidak pernah belajar tentang Islam, tidak pernah mondok, tidak pernah belajar bahasa Arab, belajar Al-Qur'annya pun juga sekedarnya. Kemudian dia dianggap sebagai tokoh oleh orang karena videonya di YouTube viral, karena dia berhasil mengajak preman-preman tobat. Akhirnya dia diangkat menjadi tokoh. Ketika dia memberikan ceramah dan didengarkan oleh banyak pengikutnya juga tidak lebih pintar darinya. Mereka yang ngikutin aja apa yang dikatakan oleh si tokoh itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menyampaikan sesuatu yang tidak berlandaskan ilmu. Justru itu cenderung menyesatkan orang lain. Dia sampaikan, dan pengikutnya yang tidak tahu apa-apa ini malah mengamini, mengikuti. Nah, ini yang paling berbahaya. Makanya menurut beberapa tokoh, orang yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa itu, apabila dia berbicara, maka pembicaraannya itu akan membahayakan dirinya dan juga orang lain. Lebih baik diam daripada berbicara. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Sekarang banyak hoak-hoak yang disebarluaskan yang berkenaan dengan COVID-19. Banyak yang berbicara. Semua orang berbicara tentang COVID-19. Meskipun mereka tidak mempunyai background pendidikan kesehatan, tidak pernah masuk farmasi, tidak tahu tentang ilmu virus, tidak tahu masuk kedokteran, tapi dia ikut bicara, ikut ngomong. Sumbernya apa? Sumbernya adalah broadcast yang dikirimkan melalui grup-grup WA. Ataupun katanya gini begini, katanya ini begini. Akhirnya mereka semuanya ngomong. Orang-orang yang tidak tahu tadi ngomong. Ketika mereka menyampaikan sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu ilmunya, ini akan sangat berbahaya sekali. Lebih baik kita kalau tidak tahu ilmu tentang hal itu, diam saja. Karena setiap orang itu kan punya takhususnya masing-masing, mempunyai konsentrasi masing-masing. Seorang ahli ilmu agama, silakan ketika mau berbicara tentang agama. Tapi ketika bukan ranahnya, bukan bidangnya, jangan sampaikan. Bukan bidangnya kedokteran, ya jangan nyampaikan kedokteran. Pun juga sama, yang di bidang kedokteran, ya disampaikan itu adalah ilmu kedokteran. Jangan nyerempet-nyerempet kepada ranah yang lain yang dia tidak tahu tentang ilmu itu. Maka kalau kita pengen tanyalah kepada yang ahli. Kenapa hoak ini banyak bersebaran di masyarakat? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok banyak orang yang percaya? Kenapa? Karena kita tidak bertanya kepada ahlinya. Padahal Al-Quran menjelaskan kepada kita untuk menanyakan sesuatu kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Tanyakan kepada ahlinya. Kalau sampean pengen tanya tentang ilmu farmasi, tanyakan kepada Zia dan
Nadia. Kalau mau tanya tentang membaca Al-Quran satu misal, atau bagaimana cara bersolawat, tanyakan kepada Ella satu misal. Kalau mau nanyakan tentang memasak, tanyakan ke Sekar satu misal, atau ke Aziza. Artinya apa? Artinya semuanya itu punya takhususnya masing-masing, punya keahlian masing-masing. Maka jangan sampai kita memberikan fatwa terhadap sesuatu yang kita tidak tahu. Lebih baik kita mengatakan saya tidak tahu ketika kita ditanyakan oleh orang lain, daripada kita menyesatkan orang lain. Itu yang kita bisa ambil pelajaran dari apa yang kita baca hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca ulang karena